Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 318, Kebenaran tentang Pernikahan Victoria. Sialan Russell. Beraninya kau mencium Victoria. Aku akan menghancurkan semua gigimu. Jordan, yang berada di lantai atas Hotel Intercontinental, menjadi begitu marah hingga ia langsung bangkit. Untungnya, dia telah memasang alat penyadap. Kalau tidak, dia tidak akan tahu bahwa sesuatu seperti itu telah terjadi pada waktu tertentu. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Jordan menyadari bahwa meskipun Russell dan Victoria telah sepakat untuk menikah dan bahkan menetapkan tanggal, Russell masih harus meminta izin untuk mencium Victoria. Itu hanya menunjukkan bahwa Russell belum pernah mencium Victoria sebelumnya. Jordan merasa jauh lebih baik saat memikirkannya. Jantung Jordan berdebar kencang dan meskipun dia menanti jawaban Victoria, dia juga takut mendengarnya. Jordan tahu cara membaca ekspresi mikro, yang melaluinya dia dapat mengetahui apa yang dipikirkan orang lain. Namun, Jordan kini hanya bisa mendengar suara mereka, dan dia sama sekali tidak bisa melihat ekspresi Victoria. Karena itu, dia benar-benar cemas. Victoria berkata perlahan, "Maafkan aku, Russell, aku tidak bisa melakukannya." Saraf Jordan yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Memang, Victoria masih Victoria yang sama yang dikenalnya, yang tidak akan mudah bersikap intim dengan pria lain. Russell cukup sopan untuk tidak memaksa Victoria, jadi dia menghela napas panjang lega. Aku tahu kamu tidak mencintaiku lagi dan kamu menikahiku hanya karena kamu ingin memaksa Jordan meninggalkanmu. Mendengar ini, Jordan benar-benar tercengang. Victoria menikahi Russell untuk memaksaku meninggalkannya. Tapi, kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Alat penyadap itu memang sangat berguna, karena memungkinkannya mengetahui pikiran Victoria dan Russell yang sebenarnya dengan sangat cepat. Victoria sama sekali tidak menyukai Russell dan sebenarnya tidak ingin menikahinya. Dia menikahi Russell hanya untuk memutuskan hubungan dengan Jordan. Putus dengan Jordan adalah agenda sebenarnya. Apa sebenarnya yang telah kulakukan hingga begitu keji hingga dia ngotot ingin putus denganku? Jordan tidak dapat menemukan jawabannya sama sekali. Suara Russell terdengar lagi dari earphone dan berkata, "Tapi Victoria, karena kamu memilih untuk menikah denganku, akan menjadi penghinaan dan siksaan yang besar bagiku jika kamu menolak untuk menjadi milikku. Ini sangat tidak adil bagiku." Russell berpura-pura merasa sedih. Jordan pernah mengalami hal serupa sebelumnya. Dia telah menikah dengan Hailey selama 3 tahun, dan Hailey tidak pernah mengizinkannya berhubungan intim dengannya. Hidupnya penuh dengan rasa frustrasi dan siksaan baginya. Namun, Jordan tidak bisa bersimpati dengan Russell saat ini. Yang mengejutkannya, Victoria berkata perlahan, "Russell, aku sangat berterima kasih padamu karena telah banyak membantuku. Setelah pernikahan kita dan aku benar-benar menjadi istrimu, aku tidak akan menolakmu lagi." Russell sangat gembira sekaligus terkejut. "Benarkah? Bagus, aku akan menunggu 3 hari lagi. Setelah pernikahan kita selesai, aku akan bisa menemuimu lagi." Victoria menggigit bibirnya dan tetap diam. "Victoria, kalau begitu aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Aku akan pergi sekarang." Russell bangkit dan pergi. Pada saat ini, Jordan dipenuhi dengan penderitaan setelah mendengar jawaban Victoria. Meskipun Victoria telah menolak Russell, dia akan berhenti menolaknya setelah mereka menikah. "Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menikah dengannya. Aku pasti tidak akan membiarkanmu menikah." Jordan mengepalkan tangannya dan diam-diam bersumpah. Namun, tugas pertama sekarang adalah mencari tahu mengapa Victoria putus dengannya. Jordan memikirkannya sepanjang malam, tetapi dia tetap tidak dapat menemukan solusi apapun. Dia duduk di sofa di kamar presidensial dan tertidur di suatu saat. Dia bangun jam 8 pagi keesokan harinya, bangkit dan berjalan tanpa alas kaki ke jendela, hanya untuk melihat hujan mulai turun. Suara derai. Jordan menatap tetesan air hujan di luar jendela dan melamun karena dia masih memikirkan Victoria. "Aku penasaran apakah Russell akan mengenakan blazer itu hari ini." Alat penyadap itu ditaruh di saku jas Russell, jadi jika dia mengenakan sesuatu yang lain hari ini, dia mungkin tidak akan bisa terus mendengarkan pembicaraan mereka. Sambil memikirkannya, Jordan kembali ke komputernya untuk memeriksa lokasi Russell. Jordan menemukan bahwa titik merah itu masih bergerak, yang berarti bahwa Russell masih bergerak, yang juga berarti bahwa ia mengenakan blazer yang sama seperti yang dikenakannya kemarin. Baiklah. Dia seharusnya pergi menemui Victoria lagi. "Russell Miller, katakan lebih banyak pada Victoria agar aku bisa mengetahui kebenarannya lebih cepat." Sekitar pukul 8:30, Russell tiba di Villa Aegean Sea Hills. Begitu masuk, Russell mengumpat, ternyata si bajingan Jordan Stelle itu memecahkan semua jendela vilaku kemarin. "Victoria, kamu tidak masuk angin saat tidur tadi malam, kan?"
Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah membawamu ke Houston Bay. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ada kamar di lantai pertama yang jendelanya masih utuh. Aku tidur di sana. Ngomong-ngomong, apakah kamu datang pagi-pagi untuk sesuatu? Russell berkata, oh, aku membelikanmu puding dari toko lama dekat rumahmu. Itu makanan kesukaanmu saat kau masih kecil. Cobalah dan beritahu aku apakah rasanya masih sama seperti sebelumnya. Victoria dulu suka memakan puding khas itu untuk sarapan saat dia masih kecil dan dia sudah lama tidak memakannya. Terima kasih. Victoria mencicipinya dan berkata, rasanya masih sama. Russell tersenyum dan berkata, selain membawakan sarapan untukmu, ada alasan lain mengapa aku ada di sini. Aku sudah bilang padamu bahwa keluarga Hauer telah banyak membantuku dalam beberapa tahun terakhir dan mereka juga keluarga yang berpengaruh di negara ini. Saya sudah mengirim undangan ke keluarga Hauer, dan saya baru saja menerima telepon dari mereka. Lauren dan Brett Hauer ada di Houston hari ini dan mereka ingin mengundang kita makan malam. Lauren Hauer. Jordan dan Victoria keduanya membeku karena terkejut ketika mendengar nama Lauren. Jordan telah memberitahu Victoria bahwa ibu dari putrinya yang berusia 3 tahun, yang baru saja bertemu kembali dengannya, adalah Lauren Hauer. Ada apa? Victoria, apakah kamu mengenal mereka? Russell tahu bahwa Victoria terkejut. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak mengenal mereka, tetapi saya mendengar Jordan menyebutkan sebelumnya bahwa Lauren Hauer adalah ibu dari putrinya yang berusia 3 tahun. Beberapa waktu lalu, Jordan juga pernah menemani Lauren dan putrinya. Russell tiba-tiba tersadar dan berkata, saya bertanya-tanya mengapa kedua anak muda ini datang ke Houston 2 hari sebelumnya. Dia bahkan secara khusus mengatakan bahwa dia ingin mengundang saya dan kalian berdua untuk makan malam. Keluarga Hauer sangat berkuasa, jadi kupikir mereka akan mengirim keturunan generasi ketiga mereka untuk menjadi pelangganku, tetapi aku tidak pernah menyangka mereka akan datang lebih dulu. Victoria, sepertinya niat mereka adalah mentraktirmu makan, bukan aku. Mereka datang untuk mentraktirmu. Jadi, apakah kau bersedia bertemu Lauren? Victoria tiba-tiba teringat saat Jordan meminta maaf padanya sebelumnya, dia berkata, Lauren mungkin sangat luar biasa tapi... Victoria langsung setuju, ya, aku akan menemuinya. Victoria dipenuhi rasa cemburu dan dia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa hebatnya Lauren.